Belajar dan pembelajaran. Kali ini tentang materi model mengajar dalam pembelajaran akan ditemani oleh saya dan teman-teman saya dari kelompok 5. Saya sebagai moderator dan penyaji pertama Mardiatul Husna, penyaji kedua Muhammad Surya Aditya, penyaji ketiga lalu Syahrial Ahmadi, dan penyaji keempat Lutfia Aini Septiana. Arti model mengajar dalam pembelajaran. Di antara pengalaman pengajar dalam proses pembelajaran menunjukkan bahwa pada beberapa sekolah ada model pengajarannya mengkondisikan muridnya disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang kurang perlu, seperti mencatat bahan pelajaran yang sudah ada di dalam buku, menceritakan hal-hal tidak perlu, dan sebagainya. Sering pula ditemukan waktu kontak antara guru dan murid tidak dimanfaatkan dengan baik. Guru lebih suka memaksakan kehendaknya dalam mengajar muridnya sesuai keinginannya, dan juga guru memudahkan kerjanya meminta salah seorang murid untuk mencatat di papan tulis dan kegiatan lainnya yang kurang perlu. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui bagaimana pentingnya mengajar dalam pembelajaran atau arti model dalam pembelajaran itu. Arti dan makna model pembelajaran. Model dapat dipahami sebagai: pertama, suatu tipe-tipe atau desain. Kedua, suatu deskripsi atau analog yang dipergunakan untuk membantu proses visualisasi sesuatu yang tidak dapat dengan langsung diamati. Ketiga, suatu sistem asumsi-asumsi data-data, inferensi-inferensi yang dipakai untuk menggambarkan secara matematis suatu objek atau peristiwa. Keempat, suatu desain yang disederhanakan dari suatu sistem kerja, suatu terjemahan realitas yang disederhanakan. Yang kelima, suatu deskripsi dari sudut sistem yang mungkin atau imajiner. Dan keenam, penyajian yang diperkecil agar dapat menjelaskan dan menunjukkan sifat bentuk aslinya. Dari pengertian tersebut, maka model mengajar dapat dipahami sebagai kerangka konseptual yang mendeskripsikan dan melukiskan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar dan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Di antaranya, pendekatan atau model interaksi sosial, model pembelajaran alam sekitar, model pembelajaran pusat perhatian, model pembelajaran sekolah kerja, model pembelajaran individu, model pembelajaran klasikal, model konstruktivistik dalam mengajar. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Mardiatul Husna. A. Pengertian pengembangan sistem instruksional. Pengembangan mengandung pengertian cara membuat tumbuh secara teratur untuk menjadikan sesuatu lebih besar, lebih baik, lebih efektif, dan sebagainya. Selanjutnya, pengembangan sistem mengandung maksud cara membuat penjabaran, pelengkapan komponen sistem agar setiap komponen tumbuh. B. Konsepsi dasar pengembangan sistem instruksional. Model ialah sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan sebuah kegiatan. Pengembangan sistem instruksional ialah proses menciptakan situasi dan kondisi tertentu yang memungkinkan siswa berinteraksi sehingga terjadi perubahan perilaku. Pengembangan sistem ini memerlukan pemantauan interaksi siswa. C. Prinsip dasar pengembangan sistem instruksional. Sebagai bagian dari teknologi pendidikan, pengembangan sistem instruksional tentunya mempunyai prinsip dasar yang sama dengan teknologi pendidikan, yakni berfokus pada siswa, menggunakan pendekatan sistem, dan berupaya memaksimalkan penggunaan berbagai sumber belajar, atau lebih ringkasnya berfokus pada siswa, pendekatan sistem, dan pemanfaatan sumber belajar secara maksimal. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Aditya. Model-model pengembangan sistem. Model pengembangan PPSI. PPSI merupakan singkatan dari prosedur pengembangan sistem instruksional. Istilah sistem instruksional mengandung pengertian bahwa PPSI menggunakan pendekatan sistem di mana pengajar adalah suatu kesatuan yang terorganisasi
yang terdiri dari seperangkat komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara fungsional dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan. PPSI ini memiliki 5 langkah pokok, yaitu 1. Merumuskan tujuan instruksi khusus, 2. Pengembangan alat evaluasi, 3. Menetapkan kegiatan belajar dan materi belajar, 4. Merencanakan program kegiatan, 5. Melaksanakan program. Menggunakan berbagai metode dalam proses belajar mengajar. Metode mengajar menggunakan metode ceramah, metode mengajar menggunakan metode tanya jawab atau respon, metode mengajar menggunakan metode diskusi, metode mengajar menggunakan metode demonstrasi, metode mengajar menggunakan metode sosiodrama, model mengajar menggunakan metode karya wisata, model mengajar menggunakan metode kerja kelompok, model mengajar menggunakan metode latihan, model mengajar menggunakan metode pemberian tugas, model mengajar menggunakan metode eksperimen. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Syahrial. Konsep dasar strategi belajar mengajar ini meliputi hal-hal berikut: menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku pelajar, menentukan pilihan bertekanan dengan pendekatan terhadap masalah belajar mengajar, memilih prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar, norma dan kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Sasaran kegiatan belajar mengajar. Setiap kegiatan belajar mengajar mempunyai sasaran atau tujuan. Tujuan itu bertahap dan berjenjang, mulai dari yang sangat operasional dan konkret, yakni tujuan pembelajaran khusus, tujuan pembelajaran umum, tujuan kurikuler, tujuan nasional, dan sampai pada tujuan yang bersifat universal. Pada tingkat sasarannya atau tujuan yang universal, manusia yang diidamkan tersebut harus memiliki kualifikasi berikut. Yang pertama, pengembangan bakat secara optimal. Yang kedua, hubungan antara manusia. Yang ketiga, efisiensi ekonomi. Dan yang keempat, tanggung jawab selaku warga negara. Sedangkan tujuan pendidikan Indonesia sejalan dengan dasar negara pada kehidupan kita, sasarannya adalah terbinanya warga negara yang cakap, memahami, menghayati, dan mengamalkan sila-sila Pancasila. Selanjutnya, tahapan mengajar. Yang pertama, tahap pemulaan atau pra-instruksional. Tahap pemulaan adalah tahapan yang ditempuh oleh guru pada saat ia memulai proses belajar mengajar. Tujuan tahapan ini pada hakikatnya adalah mengungkapkan kembali tanggapan siswa terhadap bahan yang telah diterimanya dan membutuhkan kondisi belajar dalam hubungannya dengan pelajaran hari itu. Yang kedua, tahap pengajaran atau instruksional. Tahap kedua adalah tahap pengajaran atau tahap inti, yakni tahap memberikan bahan pelajaran yang telah disusun oleh guru sebelumnya. Yang ketiga atau yang terakhir, tahap evaluasi dan tindak lanjut. Tahap evaluasi atau penilaian dan tindak lanjut dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan tahapan ini ialah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tahapan kedua. Sekian penjelasan dari saya.